Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alexander Rahman dari Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan informasi yang menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar. Pembelajaran yang akan kita bahas kali ini ialah tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dengan kompetisi dasar 4.1, yaitu merawat secara berkala sistem kelistrikan. Materi ini bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita, sebab setiap hari kita selalu berhubungan dengan sistem kelistrikan otomotif, khususnya pada kelistrikan kendaraan ringan. Mau tahu lebih detailnya? Yuk kita masuk dalam pembahasan. Sistem kelistrikan otomotif. Sistem kelistrikan otomotif merupakan bagian yang penting karena pada sistem inilah sumber penggerak dasar. Secara umum, sistem kelistrikan pada mobil dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem kelistrikan mesin. Sistem kelistrikan mesin atau engine electrical merupakan suatu sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menghidupkan mesin dan mematikan. Baik buruknya kerja suatu mesin yang termasuk dalam kelistrikan mesin adalah yang pertama, sistem pengapian atau ignition system. Sistem pengapian merupakan bagian dari sistem yang ada pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyediakan percikan bunga api listrik pada mesin untuk membakar bahan campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar pada akhir langkah kompresi. Pada dasarnya, semua sistem pengapian yang dipasang pada mobil adalah sama, kecuali mobil yang menggunakan sistem pengapian elektronik akan berbeda pada rangkaian dan detailnya. Jadi kesimpulannya, sistem pengapian harus memberikan arus listrik dengan tegangan cukup tinggi pada busi, agar arus listrik tegangan tinggi tersebut loncat pada kedua elektroda busi pada waktu yang sama atau pada waktu yang tepat, tepatnya guna membakar bahan bakar yang ada di ruang bakar. Sistem kelistrikan mesin yang kedua adalah sistem starter atau starting system. Sistem starter adalah bagian dari sistem pada kendaraan bermotor untuk memberikan putaran awal bagi engine agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Sistem starter berfungsi sebagai penggerak awal sehingga mesin dapat melakukan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Mesin kendaraan tidak akan dapat hidup atau start dengan sendirinya tanpa adanya tenaga dari luar untuk memutarkan pros engkol dan membantu untuk menghidupkan mesin. Selanjutnya, sistem kelistrikan mesin yang ketiga adalah sistem pengisian atau charging system. Sistem pengisian ini adalah bagian dari sistem pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyediakan sumber kelistrikan atau energi listrik untuk seluruh kendaraan bermotor, untuk kebutuhan listrik dalam kendaraan selama masih hidup, dan mengisi baterai supaya baterai siap pakai sewaktu untuk starter mesin. Dan untuk menghidupkan beban listrik saat mesin mati, sistem pengisian berfungsi sebagai pendukung fungsi baterai, yaitu fungsi baterai pada kendaraan adalah untuk mensuplai kebutuhan listrik pada komponen dan komponen sistem kelistrikan seperti motor starter, lampu, dan sistem kelistrikan lainnya. Itulah tiga bagian dari sistem kelistrikan mesin. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya dari sistem kelistrikan otomotif. Yang kedua adalah sistem kelistrikan bodi atau bodi electrical. Sistem kelistrikan bodi adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan. Sistem penerangan pada mobil adalah bagian dari sistem kelistrikan otomotif yang memiliki peran penting bagi keselamatan pengemudi, terutama pada waktu malam hari. Fungsi sistem penerangan pada kendaraan adalah untuk memberikan penerangan pada malam hari atau pada jalan berkabut. Selain itu, juga memberikan tanda-tanda kepada pengendara lain pada saat akan membelok maupun akan berhenti, sehingga pengendara akan aman dari kecelakaan. Selain itu, juga untuk memberikan indikator pada pengendara, contoh lampu tanda belok ke kanan ataupun ke kiri sudah menyala, kondisi bahan bakar masih banyak atau sudah habis, dan lain-lain. Sistem penerangan pada mobil dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem penerangan lampu luar, dan yang kedua, sistem penerangan lampu dalam. Sistem penerangan lampu luar meliputi lampu kepala, lampu tanda belok, lampu parkir, lampu belakang, lampu plat nomor, dan lampu rem.
Di samping itu, ada beberapa mobil yang dilengkapi dengan lampu kabut, lampu sorot jauh, dan lampu mundur. Sedangkan sistem penerangan dalam meliputi lampu instrumen, lampu interior, dan lampu kontrol. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, lampu penerangan luar. Lampu penerangan luar ini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang A, lampu kepala. Lampu ini ditempatkan di depan kendaraan, berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari. Umumnya, lampu kepala memiliki lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Nyala lampu ini dikontrol oleh saklar dim atau dim switch. Lampu kepala menyala bersamaan dengan lampu belakang atau lampu senja melalui saklar tarik atau saklar putar. Yang poin selanjutnya yang B, lampu kota. Lampu kota adalah lampu penerangan yang digunakan pada malam hari atau gelap agar pengendara atau orang lain dapat dengan cepat mengetahui lebar atau tinggi kendaraan. Biasanya lampu ini juga digunakan pada kendaraan jenis truk dan bus. Karena kegunaannya untuk mengetahui lebar dan tinggi kendaraan, posisi lampu ini harus berada di bagian yang paling terlebar dan tertinggi dari kendaraan. Lampu kota pada kendaraan dapat dinyalakan sendiri dan dapat juga bila lampu kepala dinyalakan. Yang C, lampu tanda belok. Lampu tanda belok atau biasa disebut dengan lampu sen merupakan lampu yang sangat vital. Lampu ini disebut dengan istilah turn signal light. Nah, sesuai dengan namanya, lampu tanda belok ini mempunyai fungsi untuk memberikan tanda atau isyarat kepada pengendara di belakangnya atau di depannya bahwa mobil tersebut akan berbelok. Lampu tanda belok dapat dioperasikan melalui saklar. Nah, lampu tanda belok ini juga dilengkapi dengan lampu indikator. Lampu indikator ini berada di panel dashboard. Ketika lampu tanda belok hidup, maka lampu indikator juga akan hidup. Jika lampu tanda belok kanan dan kiri hidup bersamaan, itu disebut dengan lampu hazard, yaitu lampu yang berfungsi sebagai penanda atau isyarat bahwa mobil tersebut sedang bahaya dan perlu untuk diprioritaskan. Lampu hazard memiliki saklar tersendiri, dan ketika saklar ditekan, maka semua lampu tanda belok, baik yang kiri maupun yang kanan, akan hidup dan berkedip secara bersamaan. Dalam rangkaian lampu tanda belok, dikenal yang namanya flasher. Flasher inilah yang membuat lampu tanda belok dapat berkedip. Dan selanjutnya, yang D, lampu tanda samping. Lampu ini dipasangkan pada samping kanan dan samping kiri bagian depan dan belakang kendaraan. Lampu ini dihidupkan dengan saklar utama, lampu depan, dan akan hidup secara bersamaan dengan lampu-lampu lainnya. Lampu ini berfungsi untuk menambah kenyamanan mengemudikan kendaraan di malam hari dan untuk menunjukkan lebar kendaraan. Selain itu, lampu tanda samping ada juga yang berfungsi ganda dengan lampu tanda belok. Yang E, lampu belakang dan lampu rem. Lampu belakang berfungsi memberikan isyarat jarak mobil pada kendaraan lain yang berada di belakangnya ketika malam hari. Lampu belakang pada umumnya menyala bersamaan dengan lampu kota atau lampu senja karena biasanya sudah mulai dinyalakan sebelum hari terlalu gelap. Sedangkan lampu rem berfungsi untuk memberikan isyarat pada kendaraan lain agar tidak terjadi benturan saat kendaraan mengerem. Lampu rem pada mobil biasanya digabungkan dengan lampu belakang. Maksudnya, dalam satu bola lampu terdapat dua filamen, yaitu untuk lampu belakang dan lampu rem. Lampu yang menyala lebih redup atau diameter kawat filamennya lebih kecil untuk lampu belakang, dan lampu yang menyalanya lebih terang atau diameter kawat filamennya lebih besar itu untuk lampu rem. Poin selanjutnya, poin F, lampu mundur. Lampu ini berfungsi untuk memberikan tanda mundur pada kendaraan yang berada di belakangnya, dan juga untuk menerangi bagian belakang mobil tersebut. Agar nyala lampu tersebut bisa dibedakan dengan lampu yang lain, maka warna dari lampu mundur adalah berwarna putih. Poin selanjutnya, poin G, lampu plat nomor atau plat mobil. Lampu plat nomor berfungsi untuk menerangi plat nomor kendaraan, khususnya plat nomor yang dipasangkan pada bagian belakang mobil, sehingga orang dapat dengan mudah membaca plat nomor mobil yang bersangkutan. Poin selanjutnya, poin H, lampu parkir. Nah, sesuai dengan namanya, lampu parkir berfungsi sebagai isyarat bagi pengemudi kendaraan lain yang datang dari arah depan tentang posisi kendaraan yang sedang parkir. Di samping itu, lampu parkir juga berfungsi sebagai penunjuk posisi bagian depan kendaraan di malam hari. Jika lampu depan mengalami gangguan,
Lampu parkir dipasangkan pada bagian kanan depan dan bagian kiri depan kendaraan. Poin selanjutnya, poin I, lampu kabut. Lampu kabut digunakan pada saat cuaca berkabut, jalanan berdebu, atau hujan lebat. Penggunaan lampu harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu pemasangan kedua lampu harus berjarak sama, baik yang kanan dari titik tengah kendaraan. Lampu kabut dihubungkan bersama-sama lampu jarak dekat pada saklar dim. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua dari sistem penerangan pada mobil, yaitu sistem penerangan dalam. Lampu-lampu yang digunakan dalam ruangan kendaraan antara lain: yang A, lampu penerangan awal. Dengan lampu penerangan awal, pengemudi akan mudah melihat ruangan pengemudi untuk mempersiapkan menghidupkan mesin kendaraan pada malam hari. Lampu penerangan awal ini terletak pada bagian ruang kemudi di dekat silinder kunci kontak. Lampu akan menyala untuk waktu kira-kira 30 detik setelah pengemudi membuka pintu mobil. Lampu akan hidup kembali untuk waktu yang sama apabila pengemudi mengulang membuka kunci pintu dan menutup pintu kembali. Yang B, lampu panel instrumen. Lampu panel instrumen ini berfungsi untuk memberikan penerangan secara tak langsung pada speedometer, instrumen alat-alat ukur, pengontrol AC, asbak ukur maupun jam. Yang C, lampu kortesi. Lampu ini berfungsi sebagai penerangan ruangan bagian lantai mobil di saat pintu dibuka, dan juga sebagai lampu peringatan bahwa pintu-pintu mobil ada yang belum tertutup dengan baik. Selanjutnya yang D, lampu ruangan penumpang. Nah, lampu ruangan penumpang biasanya ditempatkan pada sisi bagian atas ruangan penumpang sehingga penerangannya dapat menjangkau seluruh ruangan. Lampu ruangan penumpang dilengkapi saklar dengan 3 posisi, yaitu off, down, dan on. Bila saklar pada posisi off, maka arus listrik tidak akan dapat mengalir dan lampu ruangan tidak akan hidup. Bila saklar pada posisi down, jika pintu dibuka atau pintu tidak tertutup dengan baik, arus listrik akan mengalir sehingga lampu ruangan penumpang dan lampu-lampu kortesi akan hidup bersamaan. Selanjutnya, bila saklar pada posisi on, maka arus listrik akan mengalir melalui lampu menuju massa sehingga lampu akan hidup. Selanjutnya, yang terakhir yang E, lampu bak barang dan lampu laci. Lampu bak barang adalah lampu yang terdapat pada ruangan tempat barang di bagian belakang tutup mobil. Lampu ini dilengkapi dengan sebuah saklar yang dipasangkan pada bagian tutup bak tersebut. Jika tutup bak dibuka, maka saklar akan terhubung sehingga lampu bak barang hidup dan kembali mati jika tutup bak ditutupkan. Selain dari 2 sistem penerangan pada mobil, juga terdapat klakson sistem perisikan bodi. Klakson berfungsi untuk memberikan isyarat dengan bunyi atau suara yang ditimbulkannya. Cara kerja dari klakson listrik adalah saat saklar klakson ditekan, arus dari baterai mengalir melalui saklar klakson, terus ke koil atau solenoid menuju platina, dan selanjutnya ke massa. Solenoid menjadi magnet dan menarik armatur. Kemudian armatur membukakan platina sehingga arus ke massa terputus. Dengan terputusnya arus tersebut, kemagnetan pada solenoid hilang sehingga armatur kembali ke posisi semula. Hal ini menyebabkan platina menutup kembali untuk menghubungkan arus ke massa. Proses ini berlangsung sangat cepat dan diafragma membuat armatur bergetar lebih cepat lagi sehingga menghasilkan resonansi suara. Itulah pembahasan kita mengenai bagian dari sistem kelistrikan otomotif yang ada 2. Yang pertama, sistem kelistrikan mesin, dan yang kedua, sistem kelistrikan mobil. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya dalam video kali ini yaitu komponen pendukung sistem kelistrikan. Yang pertama, ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah DC atau direct current pada sistem kelistrikan otomotif. Umumnya, baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tenaga 12 volt dan kapasitasnya berkisar 40 sampai 70 ampere hour. Komponen pendukung sistem kelistrikan yang kedua yaitu kunci kontak atau switch. Kelistrikan otomotif pada mobil menggunakan kunci kontak atau switch
sebagai saklar utama yang menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga dari baterai. Kunci kontak mempunyai beberapa posisi atau terminal, yaitu yang pertama ada off, artinya terputus dari sumber tegangan atau baterai. Yang kedua ACC atau aksesoris, terhubung dengan arus berbagai tetapi hanya untuk kebutuhan aksesoris. Jadi ACC terhubung dengan arus baterai tetapi hanya untuk kebutuhan aksesoris. Dan selanjutnya ada on atau IG atau ignition, yaitu artinya terhubung ke sistem pengapian. Dan selanjutnya ada start, yaitu berfungsi untuk starter. Jadi apabila kunci kontak diputar ke terminal start, maka otomatis mobil akan melakukan starter. Selanjutnya komponen pendukung sistem kelistrikan yang ketiga, yaitu saklar. Saklar dapat dioperasikan dengan cara menekan dan melepas atau menarik dan melepas sehingga kontak gerak akan berpindah dari 56A ke 56B atau sebaliknya. Bila saklar tersebut mempunyai 3 posisi, pada posisi tidak tertarik yaitu posisi 0, tidak ada kontak yang berhubungan dengan 30 baterai. Bila ditarik 2 kali, posisi 2, kontak 30 baterai akan terhubung dengan 56 atau saklar biru. Komponen pendukung sistem kelistrikan yang keempat yaitu sekring. Sekring adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada rangkaian saat terjadi konsleting atau hubungan singkat. Dengan adanya sekring atau fuse, rangkaian kelistrikan bola lampu, kabel, relay, laser, dan yang lainnya tidak akan rusak bila terjadi kelebihan arus atau terjadi hubungan singkat karena sekring akan putus terlebih dahulu. Komponen pendukung selanjutnya yaitu dalam sistem kelistrikan yang kelima, yaitu ada pengedip atau flasher. Pengedip atau flasher digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara otomatis pada rangkaian lampu tanda belok sehingga lampu akan berkedip. Komponen pendukung sistem kelistrikan yang keenam yaitu ada relay. Relay adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Cara kerjanya, bila dialiri arus listrik, kumparan akan menjadi magnet sehingga kontak poin tertarik dan terhubung. Dan yang terakhir adalah kabel penghubung. Kabel adalah suatu komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya yang terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tidak terjadi konsleting. Diameter kabel terdiri atas berbagai ukuran. Penggunaan kabel berbeda ukurannya tergantung pada berapa besar arus yang mengalir. Itulah komponen-komponen pendukung yang ada pada sistem kelistrikan yang kita bahas kali ini. Setelah ini, kita akan mencoba melakukan rangkaian sistem kelistrikan bodi pada trainer sistem penerangan, yaitu proses perangkaian lampu kota dan lampu kepala. Yuk kita ikuti dan simak videonya. Berikut adalah rangkaian lampu kota. Langsung saja, yang pertama akan kita lakukan adalah kita hubungkan posisi baterai ke sekring. Lalu, keluaran dari sekring kita hubungkan ke B kunci kontak. Ke B kunci kontak. Setelah itu, dari IG kunci kontak langsung kita hubungkan ke switch kombinasi dengan kode 2FB. Kita hubungkan ke switch kombinasi 2FB. Setelah itu, switch kombinasi dengan kode 1T kita hubungkan langsung ke lampu. Kita hubungkan langsung ke lampu kota sebelah kiri. Setelah itu, switch kombinasi 1T kita hubungkan juga ke lampu kota sebelah kanan. Di kode switch kombinasi 1T kita hubungkan juga ke lampu kota sebelah kanan. Setelah itu, lampu kota sebelah kanan yang bagian depan kita hubungkan ke lampu kota sebelah kanan bagian belakang dengan kode yang sama dengan kode T.
Setelah itu, lampu kota bagian depan sebelah kiri juga kita hubungkan ke lampu kota bagian kiri yang bagian belakang. Kita hubungkan ke lampu bagian belakang lampu kota yang sebelah kiri dengan kode T. Setelah itu, masing-masingnya kita beri masa. Kita beri masa. Untuk lampu sebelah kanan juga kita beri masa. Lampu sebelah kanan juga kita beri masa yang bagian belakang. Setelah itu, lampu bagian depan juga kita beri masa. Kita beri masa. Yang sebelah kiri yang bagian depan juga kita beri masa. Seperti inilah gambar rangkaian atau seperti inilah rangkaian sistem lampu kota. Ya, kita coba menghidupkan, kita on kunci kota, lalu kita putar switch kombinasi satu kali. Seperti ini, hidup. Ini juga hidup. Ini. Selanjutnya kita akan mencoba merangkai lampu kepala menggunakan relay. Seperti ini gambar rangkaiannya. Pertama, positif baterai kita hubungkan dengan terminal B kunci kontak. Lalu terminal IG kunci kontak kita hubungkan ke sekring. Setelah itu, keluaran sekring yang pertama kita hubungkan langsung dengan relay dengan terminal 30 untuk relay yang pertama. Dan untuk keluaran sekring yang kedua kita hubungkan dengan relay yang satu lagi, itu relay lampu jauh dengan terminal 30 juga. Setelah itu, terminal 87 relay kita hubungkan langsung ke terminal H yang terdapat pada lampu sebelah kiri. Setelah itu, untuk terminal 87 relay yang lampu dekat kita hubungkan dengan terminal L pada lampu. Lalu kita hubungkan terminal H lampu kiri dengan terminal H lampu kanan. Setelah itu, terminal L lampu kiri juga kita hubungkan ke terminal L yang terdapat pada lampu sebelah kanan. Seterusnya, terminal 86 relay lampu jauh kita hubungkan ke switch kombinasi dengan terminal 7H. Lalu 86 terminal relay lampu dekat kita hubungkan ke switch kombinasi dengan terminal 6L. Setelah itu, kita membutuhkan aliran sekring satu lagi. Kita hubungkan positif baterai langsung ke sekring. Setelah itu, keluaran sekring ini langsung kita hubungkan ke switch kombinasi dengan terminal 2FB. Selanjutnya, terminal switch kombinasi 3HL kita hubungkan dengan terminal 5 yang terdapat pada switch kombinasi. Untuk terminal 4B pada switch kombinasi kita hubungkan langsung ke lampu indikator untuk high lamp atau lampu tinggi. Setelah itu, masing-masing kita beri masa. Lampu indikator kita beri masa. Selanjutnya, lampu kepala sebelah kanan juga kita beri masa. Setelah itu, untuk lampu sebelah kiri, lampu kepala sebelah kiri juga kita beri aliran masa. Kita hubungkan ke masa. Setelah itu, masing-masing relay juga kita beri masa. Kita beri masa setiap relaynya. Yaitu terminal 85 terdapat pada relay kita hubungkan langsung ke masa. Baik, seperti ini gambar rangkaiannya. Akan kita cobakan secara langsung. Yang pertama kita on kunci kontak terlebih dahulu. Lalu kita putar switch kombinasinya 2 kali. Seperti ini, hidup. Ini untuk rangkaian lampu kepala menggunakan 2 relay. Lalu kita coba untuk lampu dim. Seperti ini, dan lampu indikatornya juga hidup. Lalu kita lepaskan. Baiklah teman-teman semuanya, itulah proses
perangkaian lampu kota dan lampu kepala pada media internet sistem kelistrikan bodi. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah perawatan sistem kelistrikan bodi. Nah, teman-teman pasti mau tahu kan, apa saja komponen-komponen yang perlu kita rawat dalam sistem penerangan kelistrikan bodi. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, komponen-komponen yang perlu kita lakukan pemeriksaan dan pengujian untuk perawatan pada sistem penerangan dan wiring adalah yang pertama, baterai. Baterai dapat diperiksa dengan baterai ceker sehingga dapat diketahui kondisi baterai, apakah masih baik atau sudah tidak baik. Jika hasilnya masih baik, berarti masih dapat digunakan. Sedangkan apabila kondisi yang kurang baik, maka perlu ditambah air acu atau perlu dicacer. Yang kedua ada saklar utama atau switch kombinasi. Avometer dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memeriksa kondisi saklar utama atau switch kombinasi. Apabila kerja dari saklar utama atau switch kombinasi sudah benar, maka tugas selanjutnya adalah menyambungkan dengan komponen-komponen sistem penerangan yang ada. Apabila hubungan-hubungannya tidak baik, maka perlu dilakukan perbaikan. Yang ketiga ada fuse atau sekring. Fuse atau sekring berfungsi untuk menyalurkan dan membatasi arus listrik yang mengalir pada rangkaian dalam suatu sistem. Untuk itu, sekring atau fuse perlu diuji kondisinya, apakah masih dapat digunakan ataukah harus diganti. Untuk menguji kondisi fuse secara visual, dapat dilihat dari kawat yang terdapat dalam hose fuse, apakah sudah putus atau masih tersambung. Kalau tidak dapat dilihat secara visual, maka dapat digunakan avometer. Apabila kita lihat filamen pada fuse terputus, berarti kondisi fuse tidak baik. Apabila terlihat tidak putus, maka kita perlu memastikannya dengan bantuan avometer. Apabila dihubungkan kedua ujung fuse dengan ohmmeter, jarum bergerak dan menunjuk, berarti kondisi fuse masih baik. Sedangkan jika jarum tidak bergerak dan tidak menunjuk, berarti kondisi fuse atau sekring tidak baik, maka perlu dilakukan penggantian. Yang selanjutnya yang keempat adalah lampu. Pengujian lampu apabila dalam kondisi terpasang tidak menyala, maka terlebih dahulu lampu kita lepas dari dudukannya. Kemudian kita gunakan ohmmeter untuk memeriksanya. Hubungkan kedua probe ohmmeter dengan kedua kaki filamen lampu. Apabila jarum bergerak dan menunjuk, berarti lampu tidak putus. Dan kita periksa komponen yang lain. Apabila jarum tidak bergerak dan menunjuk, berarti lampu putus, maka harus diganti. Yang kelima adalah relay. Sistem penerangan tidak bekerja. Salah satu penyebab antaranya adalah relay yang mengalami kerusakan. Kerusakan relay ini biasa disebabkan oleh lamanya pemakaian. Untuk relay yang menggunakan 4 terminal, yaitu ada terminal 30, 85, 86, dan 87. Cara pengujian relay kita dapat menggunakan ohmmeter dan baterai. Pertama, kita hubungkan kedua probe ohmmeter dengan terminal 85 dan 86. Apabila jarum menunjukkan angka tertentu, berarti kumparan penghasil medan magnet tidak putus. Untuk memastikan kerja dari relay, kita bisa menggunakan baterai. Terminal 30 dan 86 kita hubungkan dengan positif baterai, dan terminal 85 kita hubungkan dengan negatif baterai. Sementara itu, tes lamp kita hubungkan antara negatif baterai dengan terminal 87 relay. Bila telah menyala, berarti relay dalam keadaan baik. Bila tidak menyala tes lamp ini, berarti relay harus diganti. Dan yang terakhir, yang keenam adalah wiring atau pengkabelan. Kerusakan pada wiring ini biasanya disebabkan karena keteledoran mekanik atau usia mobil pemasangan pengkabelan yang tidak rapi. Setelah proses perbaikan mesin ataupun bodi, sehingga terjadi penyebab kesalahan ataupun kerusakan wiring. Apabila pemasangan tidak rapi, maka kabel-kabel akan mudah tersentuh oleh pengguna ataupun alat pada saat proses perbaikan. Hal ini dapat berakibat kabel putus atau hubungan singkat, karena usia mobil juga dapat menimbulkan kerusakan pada kabel.
Nah, teman-teman sudah pada tahu kan, itu dia 6 komponen yang perlu kita lakukan pemeriksaan dan pengujian untuk perawatan yang ada pada sistem penerangan pada kelistrikan bodi kendaraan. Baik, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar pembahasan kita tadi, boleh ditulis pada kolom komentar ya. Saya, Alexander Zalman, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.